dilakukan secara voting atau diputuskan dengan suara terbanyak. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa Yuda Arpandi telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan yang sah untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Yuda Arpandi dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa juga masih akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sebelum sampai pada amar putusan, majelis hakim merasa perlu untuk memberikan catatan dan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan kematian terhadap anak, sebagaimana yang dialami anak korban Raden Andente Kalipramanityo, diharapkan kepada orang tua yang memiliki anak untuk tidak dengan mudahnya memberikan atau mempercayakan anaknya dalam penguasaan orang lain, meskipun orang lain itu memiliki hubungan yang baik dengan orang tua anak, apalagi hubungan tersebut sedang tidak baik-baik saja. 2. Bahwa majelis hakim juga merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan khususnya kepada saksi Dharma Anwar Dhani Hutapea SH yang secara responsif melaporkan peristiwa yang dialami anak korban Raden Andante Kalipramanityo ke pihak kepolisian sektor Duren Sawit bersama saksi Yohan Chandra mewakili pengurus kolam renang Malam Tirta Mas Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 1. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arpandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arpandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah recorder DVR merek Invision model DS7216 dikembalikan kepada pihak korban, pihak orang renang Alam Tirta Mas Pondok Kelapa, Jakarta Timur melalui saksi Yohan Chandra. 1 lembar akta cerai dan seterusnya sampai dengan 2 lembar invoice medical pasien atas nama R. Andante Kalipramanityo dari Rumah Sakit JWJC Asih Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2024 dikembalikan kepada saksi Raden Angger Dimas Setianto. 1 baju renang anak warna biru dan seterusnya sampai dengan 1 tunggal catatan guru perihal perkembangan siswa per minggu atas nama Raden Andante Kalipramanityo dikembalikan kepada saksi Kamara Tias Marah. 1 lembar fotokopi surat keterangan nomor 024 perihal pemakaman mendiang Raden Andante Kalipramanityo sampai dengan 1 bundel rekam medis nomor 0101-2050 tanggal 27 Januari 2024 atas nama anak X tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 handphone merek iPhone 13 mini dan seterusnya sampai dengan 1 kaos pendek merek Giordano warna putih dirampas untuk dimusnahkan. Potongan organ hepar berwarna kehitaman berat 15 sampai 20 gram hasil laboratorium dalam berkas dikembalikan kepada ahli Dr. Farah Primadani Laurau SPFM. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1 khusus pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami Immanuel SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Kuncoro SHMH dan Cita Cahya Imtias SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu Mariati SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri Sobrani Dinsa SHMH dan anggota tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa dengan
Demikian yang terdakwa. Jadi pada pokoknya majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa perbuatan yang dilakukan itu pasal pembunuhan berencana, melanggar pasal 340 sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. Namun dalam hal penjatuhan pidana seperti yang sudah kami bacakan tadi, kami hakim anggota 1, hakim ketua majelis dan hakim anggota 1 berpendapat yang patut dan adil 20 tahun, meskipun hakim anggota 2 berpendapat adalah 10, sehingga dilakukan voting dan dasar